firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Renungan Pagi Pelita Kehidupan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, hati kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami bersyukur, ajar kami melihat hari ini adalah hari yang penuh berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, jalan-jalan yang Tuhan sediakan buat kami adalah jalan yang terbaik. Kalaupun ada rintangan ataupun tantangan dalam kehidupan kami tidak sendirian, tetapi Tuhan beserta dengan kami. Makasih Bapak, pagi hari ini Tuhan persiapkan setiap hati kami, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Tuhan, kami mau merendahkan hati kami mau menikmati pagi yang indah bersama dengan Tuhan, kami mau menikmati saat teduh bersama Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya ada pesan-pesan yang mau Kau sampaikan buat kami pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ketenangan jiwa. Banyak orang mencoba mencari ketenangan bagi jiwanya dengan cara apa? Pergi berlibur, pergi ke pantai, pergi ke gunung, wisata rohani, wisata kuliner, keliling dunia. Semua dilakukan agar mendapatkan ketenangan jiwa. Tetapi ternyata semua itu bukanlah jawaban. Semua dilakukan menjadi upaya supaya kita mendapat ketenangan jiwa. Tetapi ternyata semuanya itu tidak bisa memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita katakan ketika kita habis liburan kita bisa merasa segar, merasa segala sesuatunya seperti kita dicas lagi, ada kekuatan baru. Bapak Ibu yang terkasih, benar, ketika kita liburan, ketika kita pergi ke suatu tempat yang indah, itu bisa memberikan ketenangan bagi tubuh dan bagi pikiran kita. Tetapi belum tentu bagi jiwa kita. Kita tidak bisa membeli ketenangan dengan uang kita, sekalipun uang itu bisa membawa kita keliling dunia. Tapi kita pun tidak bisa membuat alasan, kita tidak bisa bahagia, kita tidak bisa mengalami ketenangan jiwa, karena kita tidak memiliki uang sebanyak yang dimiliki orang lain, kita tidak memiliki fasilitas senyaman yang dimiliki oleh orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, itu bukanlah sebuah alasan. Ketenangan jiwa bukanlah berdasarkan apa yang kita miliki, tetapi ketenangan jiwa berdasarkan siapa yang kita miliki. Kalau kita memiliki Kristus, itu sudah lebih dari segalanya. Karena Kristus adalah sumber kehidupan kita. Dia sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Perhatikan baik-baik kalimat ini, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan buat kita adalah bagaimana kita bisa dekat dengan Allah kalau Allah tidak ada di dalam hati kita? Hal yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan sentuhan kasih Allah kalau Dia jauh dari hidup kita? Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami ketenangan jiwa kalau fokus hidup kita hanya mengejar hal duniawi dan kita mau mencapai target apa yang kita inginkan menurut versi manusia? Hal yang keempat, bagaimana kita bisa merasakan keteduhan, ketentraman, dan ketenangan di jiwa kita kalau kita sendiri saja tidak pernah mau menyediakan waktu sejenak saja untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengawali hari bersama dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan yang menjadi tuntunan buat kita sepanjang hari yang akan kita lewati. Yang kelima, bagaimana kita bisa mengalami ketenangan jiwa kalau mata kita selalu fokus pada masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan, kemelut di dalam kehidupan kita. Mata kita tidak pernah fokus pada Tuhan, tetapi hanya fokus melihat setiap masalah di seputar hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita fokuskan mata, hati, dan totalitas hidup kita untuk memandang kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber berkat, sumber sukacita, sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Kita lakukan bagian kita, maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah melakukan bagian Allah yang luar biasa untuk menolong setiap masalah kita,
tepat pada waktunya untuk memberikan terobosan di dalam jalan-jalan kita untuk menghadapi setiap tantangan, kesulitan, hambatan, pergumulan, setiap persoalan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan menolong kita keluar dari setiap kemelut ini. Yang luar biasanya adalah di dalam jalan yang kita lalui, ketika kita bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan menopang kita, sehingga kita akan merasa aman dan jiwa kita pun tenang. Hidup kita bagaikan melewati fase-fase musim kehidupan. Sebuah lagu, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan ada di musim di mana kita mengalami kemelut dan masa sukar. Tuhan ada untuk membawa kita masuk kepada musim yang baru, musim semi yang memberikan keindahan di dalam kehidupan kita. Nantikan Tuhan, Dia akan memberikan keindahan di musim yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Bapak Ibu yang terkasih, suatu hari diadakan kontes melukis dengan juri-jurinya adalah juri yang merupakan pelukis hebat, pelukis ternama. Dan nominasi yang berhak untuk mengikuti perlombaan ini adalah lukisan yang memiliki tema ketenangan bagi jiwa yang dahaga. Di hari itu, semua peserta sudah siap dengan hasil lukisan mereka yang luar biasa, yang indah, yang menakjubkan, yang memberikan suatu nilai dan makna. Dan tentunya, tema lukisan mereka adalah ketenangan bagi jiwa yang dahaga. Ada pelukis yang menggambarkan tentang lukisan hamparan sawah yang luas, yang menguning dan siap untuk dituai. Sementara pelukis lain menggambar suatu senja indah di tepi pantai. Pelukis yang lain tidak kalah lagi. Mereka melukis pemandangan tentang lautan yang luas yang tiada batasnya, yang menggambarkan tentang ekspresi kebebasan dan ketenangan akan jiwa yang dahaga. Dan tampil pula di pameran itu lukisan tentang bukit-bukit yang indah dengan bunga beraneka ragam yang menunjukkan suatu keceriaan yang luar biasa dan rasanya membuat orang yang memandangnya merasakan ketenangan. Bapak Ibu yang terkasih, ada juga pelukis yang menggambar gunung yang bertengger dengan kokoh. Namun, ada satu lukisan yang berbeda dari lukisan lainnya. Pelukis ini menorehkan warna-warna kelam, warna gelap, warna kelabu di lukisan itu yang membuat terlihat lukisan itu sangat mencekam. Dilukiskan suasana yang sangat mencekam. Ada petir yang menyambar, badai yang menerpa dengan luar biasa, awan yang gelap, langit yang pekat, hujan yang tertumpah. Nampak di situ ada sebuah benteng yang berdiri dengan kokoh. Di dalamnya, burung Raja Wali bersama anak-anaknya sedang berlindung. Sang induk mendekap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan ketenangan. Mereka tampak menikmati kebersamaan yang indah dengan rasa aman, tanpa diliputi rasa takut sedikit pun, sekalipun gemuruh di luar sedang terjadi dengan luar biasa. Mereka menikmati ketenangan di tengah badai, berlindung dalam benteng yang kokoh. Pesan yang mau disampaikan pelukis adalah ketenangan bukan berarti terbebas dari badai, tetapi ketenangan adalah kedamaian di tengah badai. Mazmur 59 ayat 18. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Mazmur 62 ayat 2. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ketika kita berlindung dalam kota bentengnya Tuhan, kita akan aman. Naungan kasih-Nya melingkupi seluruh hidup kita dan kita akan mengalami ketenangan jiwa yang hanya kita dapat temukan di dalam Kristus. Saya teringat sebuah lagu yang sering kali saya nyanyikan ketika saya menghadapi pergumulan. Lagu itu berjudul Arti Kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami badai dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin merasakan pergumulan yang bertubi-tubi datang, masalah yang tak kunjung usai. Mungkin masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah dengan pasangan hidup suami atau istri,
masalah dengan anak-anak, masalah dengan orang tua, masalah tentang jodoh, atau masalah hutang piutang. Badai boleh datang dalam hidup kita, tapi Tuhan sanggup meredakan badai itu, dan pasti badai akan berlalu dari hidup kita. Mazmur 107 ayat 29-30, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan akan bawa kita menuju pelabuhan yang indah, aman, tentram, dan teduh. Tuhan akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami, Allah yang memberikan ketenangan dan ketentraman bagi jiwa kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan kepadamu Bapa, di tengah setiap masalah, pergumulan dan tantangan yang sedang kami hadapi, Tuhan menopang kami dengan luar biasa. Bahkan Tuhan memperhatikan setiap tetesan air mata kami. Tuhan tahu betapa beratnya pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena di dalam situasi apapun, tangan Tuhan yang penuh kasih menopang kami, memberikan kami kekuatan. Bahkan Tuhan, di tengah gemuruh masalah yang ada, Tuhan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi jiwa kami. Bapak yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang sedang mengalami masalah dan pergumulan yang berat, yang sedang tertekan oleh berbagai hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan iman kami untuk tetap percaya pada Tuhan, untuk tetap memandang pada Tuhan, untuk tetap fokus pada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap badai yang terjadi dalam hidup kami akan berlalu. Dan kami akan melihat sudah semuanya berlalu, segala sesuatu menjadi indah, dan kami boleh menyaksikan tentang segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami juga mau menyerahkan sepanjang hari kami dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong kami menghadapi apapun dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memimpin jalan hidup kami. Maka segala sesuatunya akan baik pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah.
tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan